Iya, pemirsa masih bersama kami di JAK TV dan masih membahas terkait revitalisasi trotoar untuk beri ruang bagi pejalan kaki. Pak Alfred, kalau yang sudah dilakukan begitu, baik dari Pemprov maupun dari beberapa pengelola gedung, apalagi sih yang nantinya harus ditambahkan untuk kemudian menjaga atau merawat trotoar yang ada di Jakarta? Ya, sebenarnya gini, yang pertama itu adalah lebih kepada infrastruktur ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah political will-nya teman-teman di legislatif yang baru dilantik kemarin. Karena apa? Ketika anggaran itu diputuskan bahwa membangun trotoar itu anggarannya kecil ya, otomatis membangun trotoar di Jakarta pasti akan tidak terlalu masif gitu. Jadi kita tunggu nih sepak terjangnya teman-teman di legislatif yang baru yang di DPRD DKI Jakarta untuk melihat skala prioritasnya itu apakah kebutuhan trotoar ini di Jakarta itu menjadi skala prioritasnya mereka. Bukan skala prioritasnya eksekutif, tapi legislatif juga menjadikan political will-nya untuk membangun fasilitas publik seperti trotoar, angkutan umum dan yang lain-lain. Kalau kita lihat ya, Koalisi Pejalan Kaki sampai saat ini mengapresiasi banyak gedung ya yang sudah melakukan merawat sendiri trotoar yang sudah dibangun sepanjang Sudirman Tamrin. Jadi sepatutnya Koalisi Pejalan Kaki juga akan membuat yang namanya Pedestrian Award untuk memberikan minimal penghargaan lah bagi gedung-gedung yang sudah mau merawat sepanjang trotoar di depan gedungnya ya. Baik itu dipel atau dipoles sama mereka, saya kira juga ini wujud partisipasi dari publik ya, yang memang sudah merawat. Jadi tidak harus menunggu PPSU, menunggu dinas-dinas terkait untuk melakukan pembersihan di depan trotoar gedungnya mereka sendiri. Jadi itu wujud partisipasi dari publik, terutama pihak gedung ataupun rumah yang memang trotoar di depan rumahnya atau di depan gedungnya itu sudah direvitalisasi oleh pemerintah. Baik, itu dari pejalan kakinya sendiri memang merasa lebih terbantu atau lebih senang atau seperti apa, Pak? Karena memang kita lihat trotoarnya jadi selalu fresh gitu ya, jadi fresh terus dan karena dibersihkan sama pengelola gedung dan ini kita lihat bahwa bukan petugas yang membersihkan, bahwa ini adalah wujud partisipasi masyarakat. Jadi di situ sebenarnya dan juga bisa mengurangi angka kecelakaan ketika trotoar itu dibangun. Karena apa? Para pejalan kaki kan lebih kepada mobilisasinya dengan berjalan kaki ya. Jadi masyarakat itu semua berada di atas trotoar ya, dan ruang interaktifnya ini cukup tinggi ya dengan adanya trotoar. Tapi kalau kita berkendara saja ya itu butuh konsentrasi yang cukup ekstra tinggi. Tapi dengan berjalan kaki saya kira kita bisa melakukan yang namanya tamasya trotoar kita di kota Jakarta, baik itu di kota-kota lain. Oke, kalau diberi penilaian begitu loh, sejauh ini trotoar yang baik yang ada ataupun akan direvitalisasi, berapa sih untuk nilainya, tingkat kepuasan kalau masyarakat? Tingkat kepuasan untuk yang sudah direvitalisasi itu bisa dapat nilai 8 ya, tapi untuk keseluruhan Jakarta itu masih dapat raportnya masih merah sebenarnya. Masih merah, banyak yang harus diperbaiki. Masih, karena targetnya itu 2.600 km trotoar di Jakarta. Dan kita sampai saat ini kurang lebih masih 400-an kilometer ya yang sudah terrevitalisasi. Jadi masih PR-nya masih panjang, tapi kita tetap mengapresiasi ketika ada pembenahan-pembenahan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi ini juga perlu political will dari teman-teman di DPRD, yaitu di legislatif, untuk mendukung dari sisi anggaran agar ini bisa dibangun secara masif fasilitas pejalan kaki. Baik, terakhir Pak Alfred, ini himbauannya kepada masyarakat sendiri, ini baik bagi pengguna jalanan, masyarakat, maupun juga mungkin ada beberapa pengendara yang merasa terkesampingkan dalam tanda kutip dengan adanya pembangunan trotoar ini, tapi dengan tujuan untuk menjadi Jakarta yang lebih baik begitu, Pak? Ya, sebenarnya gini, setiap pembangunan infrastruktur pasti ada plus minusnya ya. Membangun jalan raya pun pasti semuanya akan berimpact gitu ya. Sama halnya dengan membangun trotoar gitu ya. Jadi saat ini Pemprov DKI Jakarta membangun trotoar itu dengan melangsingkan jalan raya, itu juga kita apresiasi karena kita sebut namanya road diet ya, merampingkan jalan raya dan memberikan keleluasaan untuk bergeraknya itu adalah kebutuhannya untuk para pejalan kaki, yaitu manusianya. Jadi saat ini ya cukup yang sedikit tersiksa itu para pengendara pribadi gitu ya. Baik itu pejalan kaki, pesepeda, para pengendara, mari kita sama-sama mengedukasi untuk bisa tertib berlalu lintas. Jadi tidak hanya para pengendara saja yang diedukasi terkait dengan tertib, tapi semua dari mulai pejalan kaki, pesepeda, para pengendara. Jadi untuk pemerintah ya lebih kepada bagaimana caranya membangun fasilitas umum, baik itu trotoar, halte, JPO, zebra cross, dan taman dan yang lain-lain itu dibangun secara masif agar kota tercinta yaitu Jakarta ini itu lebih kepada peradabannya lebih kepada kota yang memang lebih beradab. Baik, ini juga diharapkan semoga kedepannya begitu ya, ini bisa sama-sama menikmati Jakarta yang lebih ramah terhadap pejalan kaki maupun juga pengendara. Pak Alfred, terima kasih waktunya bergabung bersama kami, dan pemirsa demikian Newsroom Siang. Saya Ruth Maria Tiara, pamit undur diri, sampai jumpa.